Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Perhatikan contoh puisi bebas di atas. Judulnya itu Masih Tersisa. Saya tunjuk satu orang ya untuk membaca puisi tersebut. Hikmah. Tapi Kak, kita dulu baik Kak, baru dicontohkan dulu Kak gimana caranya membacakan puisi. Baik, seperti biasa itu dengan membaca bebas, berarti puisi bebas tuh. Judulnya itu Masih Tersisa. Masih tersisa tanah bermai udara dan sejuk, pagi yang berkelip embun di hamparan kehijauan, dan senja pantai terpendam dan duka yang timbul tenggelam. Masih tersisa rindu kedamaian dan hasrat cinta, sumpah sesaudaraan, ikrar seduka. Kan saya tadi sudah contohkan dari membaca dari puisi yang berjudul Masih Tersisa. Jadi sekarang saya minta adik-adik untuk satu orang untuk membaca puisi tersebut. Baik Kak, masih Oke, coba menghadap ke kelasnya ya. Baik teman-teman, saya akan berpuisi bebas yang berjudul tentang Masih Tersisa. Masih tersisa tanah permai udara dan sejuk, pagi yang berkelip embun di hamparan kegiatan, dan senja pantai terpendam dan duka yang timbul tenggelam. Masih tersisa rindu kedamaian dan hambat cinta, sumpah kesaudaraan, ikrar seduka dan cita. Baik, terima kasih ya Nur Hikmah. Di sini dalam pembacaan puisi itu penguasaan faktor pembahasan dan kebahasaan dengan baik akan memudahkan kegiatan pembaca. Adapun faktor-faktor dalam membaca puisi bebas. Yang pertama itu lafal dan pelafalan. Jadi lafal itu berbeda dengan pelafalan. Merujuk pada usaha atau cara pengucapan, bunyi bahasa, baik suku kata, frasa maupun kalimat sesuai dengan jiwa dan tema puisi. Terus kata yang memiliki sifat keindahan itu seperti keadaan atau perasaan seseorang dalam misalkan alam toh ada tadi yang di sini tuh udara yang sejuk, embun, termasuk kata yang memiliki sifat keindahan. Baik, selanjutnya yaitu intonasi, di mana dalam membaca puisi itu menyangkut ketetapan penyajian tinggi rendah irama puisi. Maksudnya itu caranya yang kayak begini: rindu kedamaian dan hasrat cinta. Itu termasuk tinggi rendahnya dalam membaca puisi.
Baik, seperti selanjutnya itu ekspresi. Ekspresi juga merupakan faktor kebahasaan yang harus dikuasai atau dimiliki oleh pembaca puisi. Ada yang tahu bagaimana ekspresi dalam membaca puisi tersebut? Tidak. Di sini tuh berekspresi. Pertama itu ada sedihnya, ada suka dukanya, terus tentang mengekspresikan dari sikap gerak dan volume suara atau kelancaran serta kecepatannya. Seperti begini, masih tersisa. Itu termasuk dalam kecepatan dan gerak-gerik dalam pembacaan puisi. Adik-adik sudah mengerti dalam pembacaan puisi bebas tersebut? Iya, Ya. Oke, baik. Saya langsung kasih tugas, Widi. Iya, Kak. Baik, untuk tugas adik-adik hari ini pertemuan berapa? Pertemuan ke-7 ya? Iya, Tugas Kak. ke-7. Kan sebelumnya sudah ada materi yang kita Ada S-nya, Kak, ya. Bisa juga. silahkan tulis tugasnya. Di sini tugasnya itu cuma 1 poin, tapi maksudnya 1 nomor, tapi disuruh buat 2 contoh puisi, dan adik-adik itu harus membaca di depan teman-temannya. Ridalika Naganta. Iya, Bu. Jelas nih. Sudah ditulis semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Karena materi hari ini sudah cukup, sekian hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.